Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kawan-kawan. Semoga kawan-kawan di sana selalu diberikan kesehatan, selalu dipermudah semua urusan-urusannya. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara mendownload aplikasi Simpel Desa di Play Store, sekaligus bagaimana cara mengaktifasi atau login ke dalam aplikasi Simpel Desa. Sebelum kita ke dalam pembahasan, pastikan dulu desa teman-teman semua sudah menggunakan aplikasi Simpel Desa. Kemudian yang kedua, pastikan data diri teman-teman itu sudah terinput oleh petugas operator desa. Kemudian yang ketiga, pastikan HP teman-teman itu sudah terkoneksi dengan jaringan internet, baik itu WiFi ataupun paket data. Maka langkah yang pertama adalah tinggal dibuka Play Store. Kemudian di Play Store juga pastikan ini sudah ada emailnya ya teman-teman. Jadi yang pertama di sini di kolom pencarian kita klik Simpel Desa. Kemudian akan muncul seperti ini. Maka setelah itu kita install. Sambil menunggu instalasi selesai, maka ini juga bisa dijadikan bahan bacaan, barangkali mau dibaca-baca dulu sebelumnya, maka akan muncul tulisan buka. Kita klik buka. Nah, kemudian akan tampil seperti ini ya teman. Nah, di tampilan awal seperti ini, kawan-kawan diberi dua pilihan di sini di bawah. Bisa kawan-kawan mau melewati ataupun mau selanjutnya. Kalau melewati, maka teman-teman akan langsung diarahkan kepada menu fitur login. Tapi kalau teman-teman masih mau membaca terkait dengan apa fungsi dari aplikasi ini, jadi teman-teman bisa membaca dulu. Ini ada Smart Government, tata kelola. Kemudian kalau digeser ini ada Smart Society atau tata sosial. Kemudian yang terakhir itu ada Smart Ekonomi atau tata niaga. Setelah selesai teman-teman membaca, kita klik masuk ke Simpel Desa. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Langkah yang pertama, setelah teman-teman dipastikan data teman-teman itu terinput oleh operator desa, maka di sini teman-teman tinggal masukkan nomor NIK teman-teman. Jadi bisa melihat di dokumen kependudukan di bagian NIK, atau kawan-kawan juga bisa melihat NIK yang ada di KTP elektronik teman-teman sekalian. Tinggal ditulis. Di sini di bagian atas itu harus terdiri dari 16 digit ya. Jadi kalau lebih ini nggak bisa. Oke, selanjutnya di sini ada kata sandi. Nah, di kata sandi ini bisa dibuka. Ini gambar mata di samping. Ini bisa dibuka, diklik satu kali saja. Jadi apa fungsinya? Biar yang ditulis nanti itu bisa kelihatan. Tapi kalau ini tidak dibuka, maka akan tampil seperti ini ya. Nah, oke, untuk menghindari kesalahan penulisan, maka saya sarankan untuk dibuka ya teman-teman. Nah, oke. Nah, kata sandi yang digunakan adalah kata sandi default atau kata sandi umum. Jadi kata sandi umum yang digunakan adalah sesuai dengan tanggal lahir kawan-kawan semua. Jadi kalau misalkan kawan-kawan itu kelahiran 12 Maret 1992, maka yang ditulis adalah 12.03.1992. Jadi seperti itu ya, harus terdiri dari 8 digit. Kalau sudah dipastikan sudah selesai, kita langsung masuk. Pertama kali itu akan diarahkan seperti ini. Nah, namun sebelum masuk ke halaman ini, maka teman-teman itu akan diminta untuk verifikasi nomor HP. Karena saya itu sudah memverifikasi kemarin, maka tinggal masuk seperti ini saja. Berarti HP saya sudah terdaftar di sana. Jadi langkah yang pertama, teman-teman itu siapkan nomor HP yang aktif. Saya sarankan itu nomor HP yang ada di HP teman-teman semua ya. Itu ditulis. Kemudian nanti ikuti saja prosesnya. Itu tinggal dikonfirmasi. Kemudian nanti teman-teman diminta untuk memasukkan kode OTP. Kode OTP itu nanti itu masuk ke SMS ya teman-teman. Jadi saya contohkan seperti ini. Kode OTP yang akan masuk itu dari Simpel Desa ya. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi kode OTP-nya itu nanti masuk ke SMS biasa. Nah, ini ya kode OTP ini nanti ya. Setelah selesai, maka
teman-teman itu akan diarahkan ke menu seperti ini atau ke tampilan seperti ini. Nah, selanjutnya tinggal teman-teman itu klik izinkan, kemudian saat aplikasi digunakan, kemudian izinkan. Oke, selesai. Sampai pada halaman ini berarti proses download kemudian proses login atau aktivasi teman-teman sudah selesai. Kemudian setelah sampai di langkah ini, apa saja yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman sekalian. Jadi di sini banyak fitur-fitur yang bisa dimanfaatkan. Salah satunya ada beranda, ada berita. Kita bisa klik di sini ya di bawah ya. Ada beranda, ada berita, ada info, ada lapor, ada surat, ada e-bisnis dan lain sebagainya. Saya jelaskan satu-satu. Nah, di fitur beranda itu adalah kegiatan komunikasi warga sesama warga. Misalkan warga dusun A itu mau memberikan informasi, misalkan ditulis hari ini gotong royong di musala. Setelah selesai kita ini tombol kembali. Nah, kemudian di sini ada dua pilihan, ada gambar kamera, ada gambar galeri. Jadi kalau teman-teman mau langsung mengkamera, tinggal diklik yang kamera. Tapi kalau teman-teman mau yang fotonya sudah ada, tinggal di galeri, di foto. Fotonya seperti ini kalau saya contohkan. Nah, oke. Di fitur ini kawan-kawan semua akan diminta untuk menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Jadi ini bisa digeser, bisa disesuaikan ya, ditarik ke bawah, di samping kanan kiri, di bawah. Setelah ini disesuaikan, kita klik simpan. Akan muncul foto seperti ini. Nah, foto di sini itu bisa diisi maksimal 3 foto. Contoh, ini sudah terdiri dari 3 foto, 1, 2, 3. Ini sudah dianggap selesai, maka kemudian klik kirim. Di sini akan muncul. Di fitur beranda ini, kawan-kawan bisa berbagi informasi. Jadi di sini sangat minim untuk terjadi hoax. Seluruh warga desa itu bisa melihat apa yang kawan-kawan ini upload di sini atau dikirim di sini. Itu di fitur beranda ya. Selanjutnya di fitur berita. Nah, di fitur berita ini fungsinya adalah kawan-kawan bisa membaca berita dari berbagai desa yang sudah gabung atau sudah menggunakan aplikasi yang sama. Kemudian jika kawan-kawan ingin menanyakan di sini, tinggal dikomentari. Maka komentar ini akan langsung masuk ke desa yang bersangkutan. Kalau kawan-kawan punya berita, maka nanti disarankan untuk menginformasikan kepada kepala dusun setempat atau ke RT RW setempat. Jadi biar nanti RT RW itu yang menyampaikan kepada kepala dusun dan nanti kepala dusun dari desa yang akan memberitakan kalau memang itu dianggap penting untuk diberitakan. Selanjutnya ini ada fitur info. Fitur info ini ada 2 kamar. Ada info desa terbaru, ada infografis APBDes. Di info desa terbaru ini kawan-kawan bisa melihat apa saja yang akan dilaksanakan oleh desa. Jadi kalau boleh saya simpulkan, info di sini adalah kegiatan yang belum terlaksana. Contoh, acara-acara yang belum dilaksanakan nanti bisa dikelola di fitur info. Nah, siapa saja yang bisa mengisi? Nah, yang bisa mengisi fitur info ini salah satunya dari perangkat desa, kemudian dari BPD dan lain sebagainya. Jadi fitur info dan fitur berita hanya bisa dikelola lewat websitenya aplikasi Simpel Desa yang ada di pemerintah desa. Kemudian selanjutnya di sini ada infografis APBDes. Di infografis APBDes, kawan-kawan semua bisa melihat apa saja yang akan dilaksanakan oleh desa 1 tahun ke depan. Ini kawan-kawan bisa melihat pendapatan, belanjanya itu apa saja di bidang pemerintahan, kemudian bidang pembangunan, bidang pembinaan dan lain sebagainya. Sekali lagi di sini di fitur info kawan-kawan bisa memanfaatkan fitur info dari desa dan infografis APBDes desa. Setiap tahun ini mesti nanti akan diupdate. Kemudian selanjutnya di sini ada fitur lapor. Di fitur lapor ini juga difasilitasi 2 kamar ya. Ada Japri BPD, ada lapor Pemdes. Hanya BPD yang bisa membaca jika fitur yang teman-teman aktifkan adalah fitur Japri BPD. Nah, tapi kalau di fitur yang diaktifkan adalah lapor Pemdes, maka yang bisa melihat laporan teman-teman semua hanya pemerintah desa saja.
Jadi kepala desa, sekdes, kaur, kasih, kepala dusun itu saja yang bisa melihat apa yang dilaporkan. Caranya sama persis dengan yang tadi. Jadi apapun yang akan dilaporkan itu di sini sudah disediakan ya kawan-kawan. Jadi tinggal kawan-kawan semua lebih bijaksana, lebih memanfaatkan lagi fitur yang sudah tersedia. Selanjutnya itu ada fitur surat. Nah, fitur surat inilah yang mungkin akan banyak digunakan atau akan sering digunakan oleh warga desa masing-masing. Jadi fitur surat ini adalah proses pembuatan surat secara online yang bisa dipesan lewat rumah, tidak perlu lagi datang ke kantor desa. Tinggal diklik di rumah dengan cara seperti ini ya, tanda plus kemudian dicari ini surat apa yang dibutuhkan. Misalkan surat kita cari sesuaikan dengan kebutuhan, buat surat keterangan tambah daya. Misalkan nah di sini ini mau dibuatkan sendiri ataupun anggota keluarganya. Ini ada kaitannya tadi yang saya sampaikan di depan bahwa dipastikan data diri kawan-kawan beserta keluarga itu sudah terinput oleh petugas. Kalau datanya tidak terinput, maka bisa jadi kawan-kawan itu tidak bisa link, tidak bisa membaca jumlah seluruh keluarganya berapa. Di fitur pilih keluarga, surat keterangan tambah daya listrik, ini nomor meternya, nomor meter listriknya itu berapa, kemudian meterannya itu atas nama siapa, kemudian daya listriknya itu awalnya itu berapa watt, daya listrik perubahannya ini mau dirubah kemana, misalkan dari 450 mau dirubah ke 900. Dokumen yang perlu diupload, misalkan menurut Bapak Ibu yang perlu diupload, silakan diupload di sini, upload dokumen. Persis sama seperti tadi. Kemudian setelah dianggap selesai maka tinggal dikirim. Setelah proses dikirim maka Bapak Ibu tinggal mengontrol lewat sini. Jadi kalau Bapak Ibu sudah ngirim surat seperti tadi, maka Bapak Ibu bisa cek, bisa kontrol di sini apakah surat yang diajukan itu sudah diproses atau masih menunggu. Jadi di sini kalau pertama kali dikirim maka tulisannya di sini adalah menunggu ya, menunggu. Jadi kalau diproses maka sedang dalam proses. Nah, kalau sudah selesai maka akan berubah menjadi siap diambil. Nanti kalau sudah selesai Bapak Ibu juga dapat notifikasi pemberitahuan bahwasanya surat Bapak Ibu sudah siap diambil. Nah, baru Bapak Ibu kepala desa. Yang beraktivitas yang lain silakan beraktivitas. Nah, setelah selesai nanti Bapak Ibu datang, maka di sini tinggal dilihat lagi di fitur ini apakah surat Bapak Ibu sudah selesai atau belum. Nah, syukur-syukur kalau Bapak Ibu itu selesai beraktivitas, ini sudah selesai, berarti tinggal ke balai desa. Nah, setelah di balai desa apa yang diberikan, tinggal diberitahukan saja, saya mau ngambil surat bahwasanya ini sudah siap diambil. Seperti itu, maka dari pihak desa nanti akan langsung memberikan surat yang dimaksud. Untuk saat ini proses pembuatan surat masih tetap harus datang ke balai desa karena tanda tangan kepala desa yang ada di bawah itu belum bisa barcode-kan atau belum bisa dilegalkan secara barcode oleh negara. Jadi bukan berarti aplikasi ini tidak bisa menyediakan tanda tangan elektronik, tapi pembuat aplikasi itu sudah mengacu kepada aturan-aturan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Jadi kalau main tabrak saja nanti kan akan menyalahi aturan seperti itu. Nanti ke depan semoga ada perubahan dari Mendagri atau misalkan dari pihak pembuat aplikasi memang menyediakan tanda tangan digital yang memang harus berbayar. Bagaimana baiknya saja tinggal dikomunikasikan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Sampai pada halaman ini atau fitur ini Bapak Ibu sudah mengerti. Kalau misalkan nanti ada yang memang perlu ditanyakan bisa di chat di kolom komentar. Untuk selanjutnya di sini ada fitur e-business. Di fitur e-business di sini itu Bapak Ibu akan menemukan banyak fitur lagi di dalamnya. Ada pasar desa, ada grosir desa, ada pembayaran, ada simple jack, ada donasi, desa sehat, loker desa, tani desa dan sebagainya. Ini nanti akan saya bahas di pertemuan selanjutnya ya Bapak Ibu, biar teman-teman semua tidak pusing, biar cukup fitur ini saja dulu yang diketahui, fitur beranda, berita, info, lapor, surat. Nanti di pertemuan selanjutnya akan saya bahas di fitur e-business bagaimana cara aktifkan doku ini biar ada saldonya, kemudian apa maksudnya pasar desa, apa
yang dimaksud grosir, apa yang dimaksud pembayaran, dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini saya anggap cukup ya teman-teman semua. Bagi teman-teman bisa langsung ditulis di kolom komentar, barangkali ada hal-hal yang mau ditanyakan. Insya Allah akan saya jawab jika hal itu memang bisa saya jawab. Kalaupun pertanyaan itu tidak bisa saya jawab, maka akan saya bantu tanyakan ke si pembuat aplikasi ini ya. Dari saya sekian dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Tapi jangan lupa pada teman-teman, biar tidak ketinggalan informasi, nanti bisa ditekan tombol subscribe-nya dulu, kemudian ditekan tombol notifikasinya, kemudian juga barangkali ini ada hal yang manfaat yang bisa teman-teman salurkan kepada yang lain, bisa juga di-share ke media sosial. Teman-teman semua bisa di-share di grup, kemudian bisa di-share di Facebook dan lain sebagainya. Jadi harapan saya kita sama-sama belajar, kita sama-sama berbagi pengetahuan di sini ya kawan-kawan. Sekian dulu dari saya, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.